Oke. Oke, saya bongkar-bongkar sedikit ya tentang dari kata pembuka Pendeta Mel Atok ya, tentang dia bilang dia banyak keluarga Katolik. Ujung-ujungnya karena menikah dia lebih memilih Protestan. Sebenarnya begini, Pater. Nanti saya tanya ayatnya ya, Ah, Pater ya. jangan framing dia di sini, saya tidak suka. Oke, siap. Nggak Kalau framing. engkau mau Pakai lagi tanya ya. dasar itu silakan. Kalau framing omong jelek saya tidak mau. Oh, oke. Begini, Pater. Kebanyakan ya, ketika kita dulu teman-teman Protestan, ketika terjadi ada pertobatan katanya, nah ini ada sangkut pautnya sebenarnya. Ketika merasa bertobat dan pindah memilih Protestan, tapi pada dasarnya adalah sebenarnya mencari popularitas atau supaya dilihat orang atau biar ini loh saya seperti itu. Apakah ada ayatnya, Romo? Ketika biar dapat kehormatan atau istilahnya biar dilihat orang. Kenapa? Romo, Formulasi lagi, saya kurang. saya formulasi. Jadi begini. Tapi pendek, kalau jelaskan lebih panjang saya tambah bingung gitu. Oh, pendek aja. Yang Pendek mana aja, Romo, pertanyaan, yang mana penjelasan itu engkau harus lihat ya. di situ. Jadi ketika orang sebenarnya Katolik ke Protestan itu lebih kepada satu supaya dihormati, kedua agar supaya dilihat orang, baru popularitas. Sebenarnya itu yang dicari. Adakah ayatnya, Romo, tentang halal itu? Karena menyangkut tadi sih bukan lebih kepada tidak. Di dalam Yakobus bilang yang pindah ke sana itu penyesatan. Ini berbahaya sekali. Ini giliran siapa? Ratu punya. Ibrani 6 ayat 1 selanjutnya omong tentang yang murtad. Bukan mencari apapun, mereka murtad. Ini kata-kata lebih parah lagi. Murtad. Ibrani 6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Karena itu panggilan untuk konsisten juga. Dewasa lah, patung terus nih kamu juga bosan lah. Patung. Tinggalkan asas-asas pertama yang sudah jelas. Pembaptisan, pentabisan, nanti dijelaskan lanjut. Tetapi orang yang keluar dari situ, setelah menikmati semuanya itu, dikategorikan oleh penulis Ibrani sebagai yang murtad. Lanjut. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak baca kembali ayat itu. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Engkau pun suara tenggelam. Ratu, saya butuh kata murtad itu dikeraskan. Baik, Romo. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau tidak bertobat, tidak akan diperbaharui. Sebab
tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jika kalian buat itu hanya untuk menghasilkan semak, duri, perpecahan sana sini, biar tidak usah. Biar tidak usah. Oh ya, baik Romo. Karena Dan memang jangan pergi mewartakan Matius 10 kalau Yesus mengutus para rasul. Matius. Ini Matius 10 ayat 8-9 kalau tidak salah. Matius 10 ayat 8 dan 9. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kau bawa kau punya nama besar di situ. Jangan kau bawa nama besar itu. Kemuliaan, emas kan kemuliaan. Jangan kau bawa dengan kemuliaan, nama besar, figur banyak dan semua. Tidak ada guna di situ. Yesus bilang yang kau terima gratis, berilah gratis. Dan kau jadikan pewartaan sebagai pencarian nama besar, karena nama besar bisa mengotori jiwa. Halo Romo, izin. Nah, saya selesai, mana saya? Sebentar, mana boy? Diam dulu kamu ya, sebentar. Belum waktunya Selesaikan satu masalah dari engkau, santai saja di sini, oke? Engkau punya waktu di sini, tahan diri, kekang diri sedikit dalam pengertian itu. Jadi saya pikir keliru kalau mencari nama besar di dalam pewartaan. Yang terbesar di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Dan saya kadang bilang saya punya tim, saya punya tim, saya punya tim. Wow. Nah saya bilang, ya Tuhan kalau memang saya punya tim. Oke, jadi seperti itu. Yang kau terima gratis, belilah gratis. Tidak ada, jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa nama kemuliaan namamu. Jangan bawa semuanya itu di dalam pewartaan. Yang kau terima gratis, berilah gratis. Itu dia katakan kepada siapa di situ, turun ke ayat kedua, daftar para rasul. Bukan ke semua orang. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama. Oke, sudah. Ya, omongnya kepada para rasul. Karena itu suksesi apostolik itu penting sekali. Bagaimana mempertahankan doktrin yang benar kalau tidak ada suksesi apostolik yang menjaganya. Oke, saya pikir begitu Luther. Saya pikir ini bukan kesempatan untuk mencari nama besar dan juga untuk menjelekkan nama orang lain. Karena saya anjurkan semua Katolik hapus semua itu gambar-gambar yang Melato minum pakai galon besar, pakai handuk besar. Jangan. Kita tetap Katolik, kita tetap pakai hukum kasih, walaupun saya muka dibuat sana sini, tidak apa, santai saja toh. Nah, demi kebenaran itu sakit. Saya hanya katakan kepada Protestan, kamu pasti tersakiti, tapi kamu tidak dibodohi oleh firman Tuhan. Bapak Pendeta, Dong Melatok, MIM, Deki Ngadas, Efrasoru, dan kawan-kawan Joni, tolong, kalau kamu disakiti oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan mau supaya kamu sembuh oleh firman-Nya. Oke? Kebenaran itu, Luther saya sampai saya berikan kesempatan baru kau omong. Karena itu, saya harapkan teman-teman Katolik, tolong dalam proses perjalananmu. Kalau mereka cari kesalahan, tidak apa, biarkan mereka. Saya tahu bahwa kalian ingin mempertahankan imanmu, tetapi selalu pakai hukum kasih.
kita pakai prinsip hukum kasih dari seorang pengajar. Sebentar saya kasih kau engkau Luther. Makanya jangan dulu potong sampai saya selesai. Nanti ada kesempatan untuk engkau. 2 Timotius 2, Ratu. 2 Timotius 2 ayat ke 23 sampai 26. Setiap ayat engkau berhenti. Matius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Tahan dulu. Hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Saya di framing setelah itu oleh potas, oleh Protestan, hancur. Tidak apa. Hindarilah seperti itu. Lanjut. Karena karakter dari seorang hamba Tuhan itu berbeda. Lanjut. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Lanjut. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Ganti yang melawan itu dengan protes. Supaya sinonim sedikit. Oke. dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka protes, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tahan dulu. Sebesar Paulus yang mereka pakai ayat-ayatnya, pembenaran oleh iman, keselamatan oleh sola fide, sola gratia, di situ dia katakan, mungkin, baca keras di situ, mungkin Tuhan masih apa? Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka protes, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan Tahan dulu. memimpin. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Paulus yang kalian pakai ayat-ayat omong di sini. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan menuntun mereka kepada kebenaran. Lanjut ayat berikutnya. Jangan ulang itu, ayat berikutnya. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Beni Seran, lu surgasu, kita baca kitab suci. Baca kembali ayat terakhir. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini yang harus kita lakukan, Luther. Oke? Hukum kasih. Yang ku kasih IDC, yang mereka yang relatif ini di dalam Wahyu 3 ayat ke-15, IDC apa yang harus kita buat? Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak... Tahan dulu, ada yang emosi di situ. Komandan Charlo, mana ada data menunjukkan protes dalam ini? Iya, melawan. Melawan kan sama dengan protes, toh? Saya suruh ganti dengan protes supaya engkau mengerti sedikit. Supaya yang tukang lawan tuh, tukang yang melawan tuh, yang tukang melawan namanya tukang protes. Gitu. Oke. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau kau tidak dingin, tidak panas, saya buat apa? Lanjut ayatnya, Kak. Anak satu nih. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena itu ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Panggilan untuk pertobatan. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Tolong. Jadi teman-teman, saya pikir jangan jadi Protestan yang lain. Ketika kita melayani, mereka punya pembiasan kebenaran dengan ad hominem muka, atau hominem wajah, atau hominem apa. Tolong teman-teman, kalau mereka pasang saya pemuka buruk, pasang, tidak apa, santai saja, itu saya balas. Kalau mereka pasang Romo Patris pakai tanduk dan semuanya, tidak apa, nanti mereka sendiri yang sakit tuh. Jadi pembalasan bukan dengan seperti itu. Saya pikir seorang hamba Tuhan harus sabar dalam pengertian ini. Dan saya mau katakan pada Pendeta Melatok, engkau bisa cek saya punya viti-viti di sini. Engkau bisa cek saya punya Epifani YouTube. Tidak viewernya tidak seperti yang kau bayangkan. Sedikit sekali. Tapi itu bukan saya punya maksud untuk cari penonton, cari viewer, cari pengikut. Tidak. Saya tidak bisa membandingkan engkau punya viewer yang banyak sekali. Kebenaran tidak determinasi oleh banyaknya viewer. Tetapi kebenaran determinasi oleh objek. Karena itu teman-teman Katolik, tidak usah pasang mukanya Pendeta Melatok minum galon, apalagi handuk besar. Jangan buat seperti kita, seperti Protestan itu kan tidak baik. Oke? Tidak baik. Seperti itu. Tempelin pipi kiri, pasang pipi kanan, tidak apa. Hukum kasih seperti itu. Daripada kita yang bilang khotbah tentang dosa, Pendeta Melatok khotbah tentang kasih, tetapi judul di YouTube-mu aneh-aneh semua. Itu kan kontradiksi dengan yang kau hidupi sebagai pendeta. Engkau wartakan yang lain, hidupi yang lain. Tidak bisa, tidak baik Pendeta Melatok Apalagi yang kau pakai mimbar sabdamu, mewartakan kepada jemaatmu omong buruk tentang Romo Patris, itu juga tidak baik. Begitu Pendeta Melatok. Tolong, Paus Fransiskus bilang sebelum jadi manusia, sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Begitu, Pendeta Melatok. Engkau yang pengajar, pewarta, yang dikirim langsung oleh kitab suci itu, engkau harus hidupi apa yang ada di kitab suci itu. Karena itu kata penutup saya bilang begini. Bacalah kitab suci supaya cari kebenaran. Hiduplah kitab suci supaya menjadi kudus. Begitu Pendeta Melatok. Sampai kapan engkau mau cari pembenaran dengan judul-judul yang aneh-aneh seperti itu? Tidak ada guna. Kebenaran itu objektif. Jadi Katolik-Katolik jangan pakai kamu pasang galon. Saya juga kasihan Melatok. Kamu pasang galon, pasang handuk, minum cangkir. Jangan begitu. Tunjukkan kalian Katolik punya hukum kasih. Baca dulu Ratu. Yohanes 13 ayat 33-34. Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku. 32 kalau begitu. 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya Ratu, engkau Yohanes 13 ya benar Romo. Yohanes 13 ayat ke-32 omong itu ya, benar? Iya, ayat ke-32, jikalau Allah dipermuliakan di Ayat dalam. ke-33, Hai anak-anakku, tahan dulu, ayat 34 sekarang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, saya tidak hafal seperti engkau. Saya memahami. Oke, saling mengasihi. Ini penting sekali dari definisi kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya, kita akan menemukan satu pernyataan bahwa bermegah di dalam kebenaran, bersukacita di dalam kebenaran. 1 Korintus 13 ayat keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak Saya punya favor lebih banyak. Jangan memuliakan diri, jangan memegahkan diri. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari Jangan melakukan yang tidak sopan, pasang orang punya muka seperti ini, seperti itu. Jangan, Pendeta Melatuk dan para pengikutnya. Lanjut. dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia Jangan cari keuntungan dengan pasang judul. Setelah debat, banyak mudika Katolik pergi kunjung di engkau punya khotbah di sana, tapi tidak tunjukkan foto di mana mudika Katolik pergi ke sana. Ini namanya tidak baik. Lanjut. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan pemarah dan mengatakan engkau Roma punya tafsir ngawur, Roma punya engkau siapa? Lanjut. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Melainkan tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. bergembira karena engkau mewartakan kebenaran. Ia bersuka cita karena kebenaran. Lanjut. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena itu kasih harus hidup di dalam roh. Ini membawa kita kepada hidup di dalam roh, karunia-karunia roh. Karena itu penting di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat ke-22, hidup dalam roh. Galatia 5 ayat ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak kontrol diri. Sekarang mereka yang tidak hidup dalam buah-buah roh, turun ke ayat ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Roh kedengkian, roh pemecah belah. Makanya protestantisme pecah. Kalian lihat siapa yang omong pakai dasar biblis, siapa yang omong pakai dasar tanpa biblis. Kalian tahu. Dan kebenaran akan memerdekakan. Dan semua orang menyaksikan 10.900 yang ada di room waktu itu. Dan begitu banyak Elang dan kawan-kawannya melakukan siaran langsung dengan mereka punya. Seperti itu. Oke? Katolik, tolong kontrol diri, penguasaan diri, yang itu buah roh yang ke-9. Penguasaan diri.
Oke, Luther, sekarang kesempatan engkau. Baik Romo, terima kasih. Ehm, maksud saya begini Romo, makasih tadi sudah jelaskan. Ya memang jujur ya, bukan membongkar juga tentang apa ya, karena memang kalau di Protestan Saya kita minum itu air suci dulu, air tidur, seperti melati. lebih pada apa ya Romo, ketika kan kan ketika masuk apa namanya Katolik, banyak itu yang kita ya kesulitan masuk Katolik karena apa? Maunya ingin memberikan kesaksian gitu loh, biar oh wow, waktu saya dulu begini. Tapi adakah kena dengan ayat Yohanes 12 ayat 43 Romo? Ketika biar kita dihormati atau dikenal atau di apa, bahwa inilah saya. Nah, kan kebanyakan ya, maaf ya teman-teman Protestantisme ya, mengatakan oh malas masuk Katolik karena Katolik kan begitu ribet ya, ketekumen harus 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi pingin melayani pada dasarnya ya teman-teman ya, Protestantisme di bawah ya, sebenarnya ingin memperlihatkan diri ketika mereka mendapat mimpi atau kesaksian ataupun dulu tukang pukul, suka apa namanya preman. Jadi tidak jadi masuk Katolik karena bukan karena menikah atau bukan karena apa, tapi sebenarnya lebih pamer kepada diri sendiri ketika biar popularitas itu terjadi. Makanya biar ada kehormatan di situ atau bisa dikenal. Begitu Bang Pater. Saya tidak melihat dengan kehormatan dan seperti itu saya bilang. Prinsip dasar Injil adalah barang siapa menjadi pelayan, menjadi pemimpin dia harus jadi pelayan. Barang siapa yang mau menjadi pertama dia harus menjadi yang terakhir. Itu sangat jelas dalam prinsip dasar di dalam penginjilan, bukan untuk cari tempat pertama. Barang siapa yang menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayan. Jadi saya pikir bukan soal nama besar. Nama besar tidak ada. Luther, engkau lihat, bukan cari nama besar. Itu cari mamon, cari uang kalau kita mau lihat semua proses itu. Itu sangat jelas dalam Injil, sangat jelas dalam surat-surat Paulus. Kalian mau tahu di sini bagaimana seorang pemimpin di dalam 2 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 kita akan melihat kriteria kepemimpinan menurut Rasul Petrus. 2 Petrus berapa Pater? 5 ayat 1 sampai 3. Nggak ada Pater, 2 Petrus nggak sampai 5, cuma 3 aja. 1 Petrus. Saya omong terlalu cepat ya. 1 Petrus 5 ayat. Aku menasihatkan para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke. Itulah Luther. Oke, Luther. Terima kasih engkau sudah naik ke sini. Makasih Pater.